Baik, selamat pagi untuk semua partisipan yang ada di room ini ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa room ini adalah khusus untuk wajib pajak pembukuan. Maka nanti kami harap ya pertanyaan atau diskusi adalah seputar mengenai bagaimana perlakuan perpajakan, kemudian pengisian SPT mungkin untuk wajib pajak pembukuan. Jadi nanti Pak Wan Juli akan memaparkan dulu presentasi, mungkin ada slide yang perlu disampaikan. Setelah itu kita akan buka tanya jawab. Ya. Jadi seperti itu aturan mainnya di sini. Ya. Jadi sekarang supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk tanya jawab dan diskusi, saya berikan waktu ke Pak Wan Juli untuk pemaparan mengenai apa yang mau disampaikan hari ini. Oke, silakan Pak Wan Juli. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya izin share. Baik, saya mulai saja dengan saya hanya menyampaikan beberapa hal saja yang merupakan checklist atau peringatan sebelum kita menyampaikan SPT PPh Badan 1771 ya, 1771 tahun 2020. Jadi ini untuk PPh Badan Pembukuan, dan pertama kali yang harus diingat adalah bahwa untuk yang UMKM dan berbentuk PT, maka tahun 2020 itu adalah tahun terakhir mereka bisa menggunakan PP 23. Dan setelah itu mereka harus wajib pembukuan. Jadi 2020 ini adalah tahun terakhir. Ya, tahun terakhir mereka bisa menggunakan PP 23. Setelah itu berarti tahun 2021 harus menggunakan pembukuan. Jadi ikut ketentuan seperti yang normal ini. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Ini adalah peta kalau kita mengerjakan PPh Badan berdasarkan Undang-Undang PPh. Jadi kalau kita lihat untuk wajib pajak badan, itu kredit pajaknya bisa berasal dari 23, bisa juga berasal dari 24. Ya, jadi itu untuk kredit pajaknya, tetapi atas pembayaran ke luar negeri, maka wajib pajak badan itu diwajibkan juga untuk memotong PPh 26 atau berdasarkan P3B, mana yang lebih applicable. Ya. Lalu di bagian bawah, jadi di laporan laba rugi itu ada beberapa komponen yang kita sudah familiar, yaitu berasal dari pembukuan, yang mana di sana itu kita ajukan juga beberapa pasal dalam Undang-Undang PPh. Ya, jadi kalau penghasilan kita tunduk pada pasal 4, biaya pasal 6, kemudian untuk koreksi fiskal itu kita tunduk pada pasal 9, kemudian kompensasi kerugian juga diatur dalam Undang-Undang PPh, kemudian ada PKP, kemudian ada PP pajak terutang, kemudian ada kredit pajak. Pajak terutangnya ikut pasal 17, kemudian kredit pajaknya bisa 22, 23, 24, 25, dan fiskal luar negeri sekarang sudah nggak ada ya. Kemudian ada pasal 29. Kemudian ini juga harus diketahui, jadi untuk tahun 2020 tarifnya sudah turun lagi ya, dulu sebelumnya 25%, sekarang 22%. Untuk tahun 2020-2021, kemudian nanti mulai 2022 turun lagi menjadi 20%. Dan ini membuat tarif kita menjadi sangat kompetitif untuk PPh. Tentu saja kalau untuk BP Go Public yang memenuhi syarat, jadi di bawah, di box bawah ada syarat, itu mereka bisa mendapatkan potongan lagi 3%. Jadi kalau tahun 2020 dia Go Public memenuhi syarat, dia kena tarif pajak 19%, dan kemudian untuk 2022 nanti dia akan kena tarif pajak 17%. Dan kalau 17% itu sudah hampir closely match dengan sister kita yaitu Singapura ya. Nah, ini adalah tarif pasal 31E. Saya sebut 31E ini adalah rezim untuk UMKM.
tapi yang tidak bisa memanfaatkan PP 23, maka mereka bisa menggunakan tarif pasal 31E, yaitu untuk wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50M. Ya, jadi kalau tahap peredaran brutonya sampai dengan 50M, mereka bisa mendapatkan potongan tarif atau diskon, saya sebut diskon saja 50% ya, dari tarif pasal 17. Jadi kalau tarif pasal 17-nya sekarang 22%, maka dengan diskon 50% itu mereka bisa menikmati tarif 11%. Ya, itu di bawah juga ada contohnya. Jadi itu juga jelas ya. Jadi kalau di peredaran brutonya 4,5M, PKP-nya 500 juta, maka gampang saja ya, tarif PPh-nya 50 kali 22% kali 500 juta. Dapatnya 55 juta. Kemudian kalau di situ ada contoh yang kedua juga, dan kalau sudah 55M, ya berarti sudah tidak berhak lagi ya, tidak berhak lagi untuk pasal 31E, jadi praktis harus ikut tarif normal. Kalau 30M, maka perlu diprorata untuk penghasilan yang sampai dengan 4,8M, karena itu akan mendapatkan fasilitas diskon 50%, sedangkan selebihnya akan tunduk pada ketentuan normal atau tarif biasa. Ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan yang kadang-kadang kita sepelekan. Yang pertama adalah daftar nominatif. Yang saya kenal daftar nominatif ada beberapa ya. Yang pertama adalah biaya entertainment. Mungkin entertainment ini sudah ketentuan yang lama, sudah tahun 86 sampai sekarang masih tetap diberlakukan, dan biasanya tidak terlalu signifikan. Yang mungkin signifikan adalah biaya promosi. Yang itu yang mungkin kita perlu perhatikan karena zaman dulu itu banyak sekali ya kita pegang sengketa berkaitan dengan daftar nominatif. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang membayarkan biaya promosi tapi tidak membuat daftar nominatif, atau buat daftar nominatif tapi tidak lengkap. Zaman dulu sering terjadi sengketa itu. Yang mana terakhir diselesaikan dengan nota dinas, kalau nggak salah nomornya 86 tahun 2020 atau 2001, dan itu cukup melegakan untuk sudah paling tidak mengurangi sengketa di situ. Lalu perlu juga lampiran untuk DER dan hubungan istimewa. Kalau hubungan istimewa tadi sudah dibicarakan oleh Pak Indra, rekan saya di KPI. Nah, sekarang kita lihat ini untuk DER, kita perhatikan bahwa sekarang kita punya rejim DER itu sebesar 4:1. Jadi ini ada beberapa kriteria. Kalau kita adalah wajib pajak badan, modalnya terbagi atas saham, kemudian kita mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan PKP, kemudian kita tidak termasuk wajib pajak yang dikecualikan, maka kita wajib bikin perhitungan DER. Jadi bikin perhitungan perbandingan antara utang dan modal. Dan bentuknya seperti ini. Ini juga kalau kita bikin SPT PPh Badan, kita juga sudah familiar, dan ini diperlukan untuk beberapa perusahaan yang ya terus terang untuk biayanya mereka mengandalkan pada biaya bunga. Jadi kalau mereka mengandalkan pada biaya bunga, mereka perlu buat laporan ini. Ini juga lanjutannya, perhitungan bunga pinjaman yang dapat dikurangkan, dan jangan lupa juga kalau memiliki utang swasta luar negeri, maka wajib bikin lampiran juga ya, bikin lampiran seperti ini. Nah, ini laporan utang swasta luar negeri. Ya, ini perlu dibuat, tapi ini hanya untuk utang swasta luar negeri ya. Utang swasta luar negeri. Kemudian, nah ini yang berkaitan dengan hubungan istimewa. Jadi kriterianya tadi mungkin juga sudah disampaikan, saya cuma mengulangi lagi aja. Melakukan transaksi afiliasi, kemudian peredaran brutonya itu di atas 50M, kemudian transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari 20M, transaksi afiliasi jasa bunga barang tidak berwujud 5M, kemudian afiliasi berada di negara dengan tarif pajak lebih kecil daripada tarif pasal 17, maka untuk WPWP itu mereka wajib membuat TP-Doc. Ya, kita sebut istilah TP-Doc atau TP Documentation. Dan kalau tidak memenuhi ketentuan itu, maka tidak wajib untuk TP-Doc. Ya.
Nah, demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator dulu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas paparannya Pak Wanjuli. Jadi mungkin yang perlu saya sedikit tambahkan terkait dengan transaksi hubungan istimewa. Jadi kadang kita lupa juga meskipun mungkin di threshold yang untuk TPDOC itu kita tidak memenuhi syarat, tetapi once kita melakukan transaksi hubungan istimewa, kita tetap perlu untuk melaporkan yang namanya notifikasi CBCR. Itu yang mungkin sering terlewat ya, mungkin saya tambahkan itu. Nah, oke, sekarang lebih baik kita mulai untuk diskusi Q&A aja. Jadi saya undang terlebih dahulu 3 penanya. Boleh saya lihat ini ada di chatroom Pak Wanjuli. Sebentar ya. Ini yang tadi pelayaran kayaknya tidak relevan untuk room ini. Kemudian ini juga PPH final dari Pak Toto Wijayanto ini kayaknya juga tidak relevan untuk room ini. Atau mau dijawab Pak Wanjuli, pertanyaannya apakah penggunaan PPH final atau pasal 17 normal itu adalah pilihan atau ditentukan oleh DJP? Baik, tidak masalah, mungkin coba dijawab saja, karena ini masih ada tarif pasal 17 ya, jadi pertanyaannya mengenai penggunaan PPH final atau tarif pasal 17. Normal itu pilihan atau ditentukan oleh DJP. Jadi mungkin pertanyaan ini berkaitan dengan PP 23, karena PP 23 itu memberikan tarif PPH final promo 0,5%. Jadi perhatikan bahwa PP 23 itu adalah suatu rejim pilihan. Rejim pilihan kita bisa menggunakan tarif promo 0,5%, tetapi itu diberikan ada batasan jangka waktu. Jangka waktunya kalau untuk PT 3 tahun, untuk CV dan teman-teman badan lainnya itu 4 tahun, kalau untuk orang pribadi 7 tahun. Jadi kalau itu adalah suatu pilihan kalau ditanya. Tapi kalau untuk selain itu apakah ada yang ditentukan oleh DJP? Kalau selain itu sudah saya tidak melihat adanya pilihan. Ya untuk badan ya wajib sudah begitu. Jadi mungkin ini pertanyaan untuk kalau PP 23 ya, tapi kalau PP 23 rejimnya memang adalah suatu pilihan. Ya. Demikian jawaban saya. Kalau tidak jelas nanti Pak Toto boleh resen, kita akan diskusi lagi Pak lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya. Pak Toto mungkin apakah sudah jelas atau ingin diskusi interaktif? Saya akan buka. Oke, jelas, terima kasih. Oke, Pak Juli, ya sudah jelas. Ya. Baik. Thank you Pak. Have a good day Pak. Lalu saya langsung aja pada pertanyaan yang kedua ya. Boleh. Dari Bu Imelda Selviana, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kalau sebelumnya PPH final sudah 3 tahun, kan sudah masuk pasal 17. Iya, tadi yang ini mungkin yang saya sampaikan tadi adalah tahun 2020 itu adalah yang terakhir. Ya, itu adalah yang terakhir kalinya. Kemudian pertanyaannya bagaimana cara perhitungannya? Baik, jadi kalau kita sudah 2020 ini adalah tahun terakhir, berarti 2020 ini masih bisa menggunakan PPH final. Nah, kalau PPH final maka ya praktis semuanya dikoreksi fiskal ya, kecuali untuk perhatikan kalau ada penghasilan yang bukan berasal dari usaha, maka itu tentu saja tidak bisa masuk PPH final. Jadi harus diperhatikan bahwa PPH final atau PP 23 itu hanya terbatas atas penghasilan yang berasal dari usaha saja. Sementara kalau penghasilan yang bukan berasal dari usaha, itu tidak bisa masuk PPH final dan dia kena pada rumusan umum atau tarif umum. Lalu tentang bagaimana cara perhitungannya, Ibu boleh melihat slide saya yang slide kedua saya tadi. Yang tadi saya ada berikan badan, itu ada pembukuan. Nah, jadi cara perhitungannya, mekanismenya mengikuti itu. Mungkin kalau Ibu pertanyakan mengenai angsurannya, karena tahun 2021 adalah pertama kali ikut tarif normal,
apakah angsurannya, bagaimana cara perhitungannya, itu terakhir dijawab dengan suatu nota dinas yang saya tahu, dan di sana, dan kalau kita lihat di PMK 215 tahun 2018 kalau saya tidak salah, di situ juga sudah dijabarkan bahwa angsurannya untuk tahun pertama saja ya itu bisa nihil. Jadi untuk yang tadi 2020 sudah tahun terakhir untuk menerapkan PPh final tahun 2020 2021. Jadi sekarang dia bisa ngangsur dengan nihil. Tapi itu hanya untuk 2021 saja. Untuk tahun 2002 ya mengikuti pada kinerja tahun 2021 ini. Mungkin demikian jawaban saya untuk Bu Imelda. Lanjut lagi dari Ibu Seti. Oh ya, terima kasih Ibu. Pak Wanjuli, mungkin kita tanya dulu apakah Bu Imelda sudah cukup atau mau ada yang masih didiskusikan? Baik, terima kasih. Yes. Ya. Bu Imelda, apakah ada di room ini masih? Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. Kalau tidak, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iman Budiman, Pak Wanjuli, terkait kredit pajak. Jadi pertanyaannya adalah untuk kredit pajak, apakah diperbolehkan untuk tidak dikreditkan? Kalau diperbolehkan, apakah dapat dibiayakan secara fiskal? Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang ya ini cukup menggelitik ya. Terima kasih. Kalau ditanya apakah kredit pajak diperbolehkan untuk tidak dikreditkan, ini saya tidak pernah melihat adanya larangan bahwa kredit pajak itu harus dikreditkan. Jadi kita tidak ada itu, dan saya selalu menganggap bahwa kredit pajak itu adalah hak dari wajib pajak untuk mengkreditkan. Ya, hak dari wajib pajak untuk mengkreditkan. Apakah si pihak fiskus bisa mempertanyakan? Bisa. Kenapa demikian? Karena kalau Anda tidak mengkreditkan kredit pajak, maka pihak fiskus bisa mempertanyakan apakah penghasilannya juga tidak Anda masukkan di SPT atau tidak. Mungkin itu masalahnya. Tapi kalau pihak fiskus memperkarakan, maksudnya menyalahkan Anda karena Anda tidak mengkreditkan kredit pajak, saya rasa tidak. Tapi concern-nya pihak fiskus tentu saja pada penghasilannya. Apakah penghasilan itu sudah dilaporkan atau tidak? Saya rasa itu pertanyaannya ya, dari yang biasa diajukan oleh pihak fiskus itu. Kemudian kalau bisa diperbolehkan, bisa dibiayakan secara fiskal atau... Nah ini jawabannya secara normatif tidak. Karena kita bicara untuk PPh badan, berarti kredit pajaknya berarti PPh, dan biaya PPh itu sudah pasti sudah diharamkan dalam undang-undang PPh kita. Jadi jawabannya kalau itu boleh dibiayakan secara fiskal, jawabannya tidak. Karena memang itu dilarang di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPh memang melarang untuk membiayakan PPh badan. PPh ya intinya, PPh secara umum. Demikian jawaban saya Pak Iman Budiman. Kalau ada lebih lanjut lagi, Bapak boleh langsung unmute saja. Terima kasih. Oke, saya rasa itu cukup jelas ya harusnya. Ini ada direct message dari Pak Toto Wijayanto, Pak Wanjuli. Jadi Pak Toto ini nampaknya menanyakan kembali mengenai bagaimana perusahaan yang baru berdiri, jadi baru berdiri setengah tahun. Maaf, sudah tadi, ini Bu, maaf. Sudah. Oke. Terima kasih. Kirain pindah pertanyaan gitu. Terima kasih. Baik. Jadi sudah cukup Bapak ya. Oke. Ya, cukup. Terima kasih. Baik. Kalau begitu kita ke Pak Iman lagi, Pak Wanjuli. Karena Pak Iman kayaknya ini menanyakan hal yang sama. Jadi saya pas aja. Saya akan kembali ke Bu Desi Koirunisa. Oke, selamat pagi Pak. Saya mau nanya, bagaimana jika perusahaan pekerja borongan yang pembayarannya ditagihkan setelah pekerjaan tersebut selesai, misalkan di bulan Desember, pekerjaan akan tahu nilai nominalnya di Januari. Apakah pendapatannya masuk di bulan Januari? Ini mungkin maksudnya tahun berikutnya ya Ibu ya, atau di bulan Desember tahun sebelumnya. Mengingat sistem pembukuan pajak adalah berbasis akrual. Jadi terkait bagaimana pengakuan pendapatan sepertinya Pak Wanjuli. Silakan.
Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dari Bu Desi. Terima kasih Ibu. Ini pekerja borongan. Saya tidak tahu spesifik ini pekerjaan borongan yang dimaksud seperti apa, tapi Ibu harus cermati dulu bahwa kalau ini berkaitan dengan konstruksi, maka dia tunduk pada PPh final. Jadi Ibu harus cek dulu kalau memang Ibu tidak termasuk dalam wajib pajak konstruksi, karena biasanya kalau kita dengar pekerja borongan, biasanya ngerjain konstruksi. Ya, jadi itu Ibu harus cek dulu apakah itu tunduk pada konstruksi atau tidak, karena kalau sudah konstruksi ya sudah selesai, harusnya tidak ada permasalahan di PPh badan kalau itu konstruksi. Nah, kemudian berkaitan dengan pengakuan pendapatan, jadi di sini pertanyaannya adalah pekerjanya selesai di bulan Desember, tapi akan tahu nilai nominalnya di bulan Januari, apakah pendapatannya masuk di Januari atau di bulan Desember, mengingat pembukuannya berbasis akrual. Terima kasih. Sebenarnya yang ini lebih mengarah pada pertanyaan secara akuntansi. Ya, kenapa? Karena satu kita catat bahwa undang-undang PPh kita tidak mengatur mengenai saat pengakuan pendapatan. Jadi kalau kita lihat di undang-undang PPh kita, undang-undang PPh kita itu tidak mengatur mengenai saat pengakuan pendapatan. Karena itu berlakulah pasal 28 di Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa selama Undang-Undang Pajak tidak mengatur secara khusus, maka berlakulah standar akuntansi keuangan yang berlaku secara di Indonesia, ya, standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Jadi tentang ini Ibu boleh cek lagi ke auditor Ibu atau ke akuntannya apakah ini masuk ke Januari atau Desember, karena ini diatur bukan secara perpajakan tetapi akuntansinya yang mengatur, ya. Lalu kalau secara normatif bagaimana? Secara normatif kalau ini sudah selesai, pekerjaannya sudah selesai, maka dan ini berarti kalau sudah pekerjaannya sudah selesai berarti juga sudah diserahkan kepada si customer, berarti pada saat itu sudah terjadi pengalihan risiko. Dan kalau itu sudah terjadi pengalihan risiko, seharusnya sepengetahuan kita, jadi itu juga Ibu perlu diskusikan lagi ke auditor, itu harusnya sudah masuk di bulan Desember. Walaupun mungkin pada saat itu belum pasti, tetapi terakhir di PSAK 72 untuk pengakuan pendapatan itu juga memungkinkan mencatat pendapatan berdasarkan estimasian. Walaupun mungkin ini tidak diakui secara mutlak oleh ketentuan perpajakan di Indonesia. Tetapi intinya sekali lagi bahwa mengenai pengakuan pendapatan tidak diatur secara khusus dalam rejim PPh kita. Terima kasih. Oke, baik Pak Wanjuli. Harusnya sih jelas ya, tapi mungkin Ibu Desi mau interaktif, silakan kami berikan kesempatan. Oke, kalau tidak ada lanjutan pertanyaan, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Wanjuli dari Ibu Liliana. Dia menanyakan mengenai laporan DER, jadi lampiran perbandingan utang dan modal. Apakah lampiran ini tetap harus dibuat jika wajib pajak tersebut masih menggunakan PP 23, tapi memiliki pinjaman bank? Jadi harusnya ada pembebanan biaya bunga, tetapi masih ikut PP 23. Seperti itu Pak, bagaimana? Baik, terima kasih. Ini kalau kita lihat di, saya coba cek dulu. Kalau saya melihat untuk yang kasus Ibu ini tidak ada perlunya ya untuk membuat laporan DER ya. Kenapa? Karena Ibu toh tidak memperhitungkan bunga pinjaman ini sebagai bagian dari PKP Ibu. Kalau Ibu memang murni tunduk pada PP 23 loh ya. Jadi kalau Ibu tunduk pada PP 23 saya tidak perlu melihat perlunya Ibu membuat membuat laporan DER. Ya, karena bagaimanapun juga sanksi terberat untuk laporan DER itu hanya biaya bunganya tidak dapat dikurangkan. Dan toh present state, jadi keadaan sekarang punya Ibu pun juga menyebutkan bahwa bunganya tidak dapat memang menyebutkan bunganya juga tidak dapat dikurangkan. Jadi demikian jawaban saya, terima kasih.
Saya boleh lanjut dulu. Saya balikan ke Ibu moderator dulu aja ya, karena ada beberapa yang raise hand. Terima kasih. Oke, ini masih ada sekitar beberapa pertanyaan di chatroom. Mungkin saya akan selesaikan yang di chatroom dulu, Pak. Setelah itu kita akan masuk ke yang raise hand. Atau sebentar, ini kayaknya pertanyaannya soalnya hampir sama. Jadi pertanyaan dari Bu Melinda Wiono ini adalah mengenai kredit pajak PPh 25. Kalau nggak dikreditkan boleh nggak? Jadi saya lewati Ibu ya. Jadi intinya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya dari Pak siapa tadi itu ya, Pak Iman kalau nggak salah. Iya. Oke. Ya, jadi saya lewati, kemudian saya lanjut ke pertanyaan dari Pak Bagas Putra. Jadi pertanyaannya adalah, izin bertanya, di PT kami ada penghasilan yang dikenakan pajak final dan non final. Nah, apakah harus dibuat pemisahan laporan keuangan untuk masing-masing penghasilan? Dan untuk penghasilan dan beban yang dikenai pajak final berarti harus dikoreksi. Apakah seperti itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Bagas Putra. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau ada yang final dengan tidak final, maka umumnya kita akan, jadi memang peraturan di perpajakannya hanya mengatur bahwa kalau penghasilan final, maka tentu saja harus dibuang ya, harus dikurangkan, harus dikoreksi fiskal negatif. Tetapi sebagai akibatnya, biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan final itu, jadi biaya-biaya berkaitan dengan penghasilan yang dikenakan pajak final itu juga harus dikoreksi fiskal. Jadi ketentuannya hanya menyebutkan itu, tapi kalau Bapak tanya apakah perlu dibuat, harus dibuat laporan keuangan untuk masing-masing penghasilan, jawaban saya tidak. Karena di Undang-Undang PPh kita tidak mensyaratkan perlunya dibuat laporan keuangan terpisah. Ya, mungkin bahasanya mungkin segmented ya, laporan keuangan segmented untuk yang final dan non final. Tapi apakah dengan demikian berarti tidak perlu, berarti juga ini saya melihat juga perlu saja, karena dengan Bapak membuat segmented itu paling tidak sudah menjelaskan kepada pihak fiskus mana-mana biaya yang termasuk dalam pajak yang final dan mana-mana yang tidak termasuk dalam pajak yang non final. Dan itu juga paling tidak untuk memberikan pendapat kita dalam sistem self-assessment. Jadi kalau ditanya apakah wajib, jawaban saya tidak wajib, tapi kalau mau dibuat juga menurut saya tidak ada masalah, karena itu merupakan suatu dokumentasi tertentu untuk mendukung posisi kita di SPT. Demikian Pak Bagas Putra, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wanjuli. Pertanyaan di chatroom sudah habis. Kalau Pak Bagas tidak ada pertanyaan lanjutan, maka saya akan memberikan kesempatan kepada yang sudah raise hand. Ada 2 di sini ya. Ada Ibu Krista Sondang, Ibu atau Bapak ya, rasanya Ibu. Lalu ada Ibu Imelda Selviana. Oke, saya akan beri kesempatan dulu pada Ibu Krista Sondang. Silakan untuk unmute. Sebentar. Saya persilakan untuk unmute Ibu. Ibu Krista Sondang Silalahi. Sudah saya ini ajak untuk unmute. Oke, nampaknya masih belum ada di tempat. Kalau gitu saya beralih ke Ibu Imelda Selviana, Ibu. Baik, Ibu Imelda. Ya, silakan, silakan Ibu. Selamat siang, silakan. Makasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan tadi kan sempat dipresentasiin untuk biaya PPh-nya untuk tahun 2020 sama 2021 katanya ada penurunan jadi 22%. Itu berarti sudah berlaku untuk SPT tahunan yang 2020 ini? Atau sudah berlaku, Ibu. Oh, sudah berlaku. Sudah berlaku kalau itu. Oh, berarti untuk 2020-2021 sudah 22% berarti ya? Betul. Terus 2022 turun lagi 20%. Betul. Ya, terus saya mau nanya lagi. Ini kan kebetulan kemarin kan sempat ada CV saya kan ada sempat kayak pembetulan.
dari pihak kantor pajak, karena kan dari CV kami kan kami ada ngambil privé untuk direkturnya. Nah, berarti apakah dari dalam saya nggak tahu ya, karena dari tadi kan tidak membahas mengenai neraca, cuma membahas mengenai laba rugi. Apakah privé tersebut itu juga dikurangi dalam neraca atau gimana? Karena kemarin tuh sempat pembetulan dan dari kantor pajak mengatakan bahwa privé yang kita ambil untuk direktur itu dikurangi dalam neracanya. Jadi misalkan kalau misalnya dalam tahun 2019 privé CV kami katakanlah 200 juta dan itu diambil seluruhnya oleh direktur, berarti di dalam neraca dikurangi privé itu juga seluruhnya. Jadi bisa dibilang tidak ada laba yang tersisa di tahun pajak 2019. Apakah betul seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau untuk tarif pajak tadi kita sudah clear ya Ibu ya. Jadi 2020, 2021 itu 22%, nanti 2022 dan seterusnya turun lagi 20%. Jadi itu terima kasih sudah jelas. Nah, sekarang pertanyaan Ibu mengenai privé. Nah, kalau kita bicara mengenai privé, itu sebenarnya kalau secara fiskal mereka tidak mengatur mengenai pembukuan privé ya jelas, tapi itu bisa Ibu cek ke ketentuan dengan auditor, kalau Ibu diaudit atau dengan akuntan, mereka bisa mengatur mengenai itu. Jadi di situ diatur dan sepengetahuan saya, kalau privé itu berarti sudah didistribusikan kepada sekutu. Ini CV kan pasti sekutu ya namanya istilahnya, sehingga kalau sudah didistribusikan berarti praktis privé itu akan mengurangi ekuitas dan modal CV dan praktis asetnya juga berkurang. Misalnya itu dibagikan dalam bentuk cash, ya udah, ya berarti cashnya akan berkurang. Mungkin maksudnya seperti itu untuk mendukung adanya pembagian privé. Yang mungkin saya duga permasalahan Ibu itu bukan pembagian privé dalam arti yang umum, tetapi itu sebenarnya adalah ekses aset atau aset yang kelebihan di badan yang dibagikan dipulangkan kembali kepada sekutu. Jadi saya perlu menegaskan kembali bahwa tafsiran yang strict, kalau kita tafsiran yang strict itu ya bahasanya ya, untuk privé itu adalah laba setelah pajak dari CV, itu yang dibagikan. Tetapi kalau itu ternyata bukan laba, tetapi adalah rugi kemudian tapi masih ada cashnya gede, kemudian itu yang dibagikan. Nah itu menurut saya itu bukan privé. Itu bukan privé dan itu saya khawatir itu merupakan objek pajak. Tapi sampai sekarang itu tidak tested. Saya tidak pernah menemukan ada kasus seperti itu. Tetapi yang saya duga kenapa si Fiskus mengatur juga sampai dia minta mengenai pencatatan privé, itu dugaan saya berhubungan dengan itu. Jadi ada kelebihan aset, jadi cash-nya terlalu gede, kemudian ya cash yang terlalu gede ini dipakai oleh si direktur atau si sekutu dan lalu kemudian itu dicatat sebagai pengurang modal. Nah, dalam hal ini yang saya khawatirkan adalah ini yang bisa dianggap sebagai penghasilan. Kenapa? Karena itu dari tingkat badannya belum dikenakan pajak. Ya, tapi sekali lagi itu adalah kalau kita menafsirkan, karena sampai sekarang saya tidak pernah mendengar ada sengketa atau ada kasus seperti ini, tetapi ada tafsiran seperti itu ya, ada tafsiran seperti itu. Mungkin penjelasan saya masuk Ibu atau ada lain? Masuk sih, paham. Cuma ya jujur emang kurang paham sih ya, nanti coba saya tanyakan dulu aja. Soalnya yang berdasarkan dari ya mungkin bisa dibilang ini apa digunakan oleh
direktur. Jadi kita nggak bisa membedakan apakah ini termasuk laba atau cash itu. Ya, baiklah kalau begitu ya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi Ibu kalau yang berkaitan dengan itu, Ibu boleh cek lagi ke Ibu punya SPT. Di SPT kalau itu privé tentu saja di catatan akuntansinya CV masuk ya, itu sebagai privé sudah masuk, dan di lain pihak bagi si orang pribadi dia juga mencatat itu sebagai penghasilan bukan objek pajak. Dan selama angkanya itu cross, jadi angka yang dilaporkan di privé oleh si CV itu bisa di-crosskan, bisa ditetapkan dengan angka yang dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak di tingkat orang pribadi, maka itu paling tidak sudah menyelesaikan satu masalah. Nah, kalau untuk yang pengujian yang kedua, Ibu cuma tinggal melihat saja berapa total uang yang didistribusikan kepada sekutu, Ibu bandingkan dengan laba dari si CV itu. Ya, tentu saja kalau misalnya labanya 10, tapi Ibu distribusikan misalnya omong kosong 100, maka dari situ sudah bisa menimbulkan pertanyaan mengenai angka 90-nya. Jadi itu patokan umum. Tentu saja tidak ada juga ketentuan yang mengharuskan privé harus dibagi setiap tahun. Jadi itu sama juga ya, misalnya tahun lalu tidak mengambil apapun dari CV, sekarang mau ngambil untuk 2 tahun, itu juga dimungkinkan. Sehingga tadi makanya patokan kita umumnya adalah akumulasi laba dibandingkan dengan privé yang diambil. Kalau di privé yang diambil itu ternyata lebih besar daripada bagian labanya, itu yang menurut saya bisa menjadi masalah secara fiskal. Karena itu bukan bagian laba, tetapi ya memang belum dipajeki. Gitu. Ya, jelas Ibu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wanjuli atas penjelasannya. Kalau kita mau kembali ke chatroom, sebenarnya ada satu pertanyaan dari Ibu Liliana. Cuman kalau saya lihat pertanyaan ini tidak relevan untuk pengisian ataupun perhitungan PPh badan. Tapi saya kembalikan ke Pak Wanjuli, apakah ini mau dijawab di sini atau mungkin nanti kita bisa direct message aja ke Ibu Liliana mengenai pertanyaan yang diajukan lewat chatroom. Saya coba baca karena panjang dan ya harus dibaca pelan-pelan, mesti dirambung dulu ya, apakah ini memang pertanyaannya atau tidak. Saya mau bertanya, saya bekerja di kantor konsultan, terima kasih. Jika kita punya klien yang 2020 dikerjakan konsultan lama, dikerjakan fiktif hampir semua, penghasilan berpotensi terutang pajak banyak tidak dipotong 21 dan kita hanya diberi summary rekap pajak fiktif tersebut. Apakah kita harus koreksi semua pekerjaan konsultan lama dengan pembetulan SPT 21 saat 2020? Apakah kita boleh hanya membantu submit SPT yang fiktif tersebut? Karena Anda tidak mau di-charge lebih untuk koreksi 2020 jika kita review, jika kami baru handle Februari 2021. Baik, ini terima kasih. Saya tidak melihat ini permasalahan berkaitan dengan PPh badan, tetapi ini adalah masalah yang serius, sehingga saya perlu jawab saja, karena terus terang kalau Anda menyebutkan di sini fiktif hampir semua, berarti tafsiran saya apakah ini PPh 21-nya saja, maksudnya hanya gajinya saja fiktif, rasanya enggak ya, rasanya mungkin ini hampir semua ya fiktif. Dan ini Anda harus hati-hati. Anda harus hati-hati karena kalau hampir semua fiktif dan itu diketahui sama Fiskus, mereka bukan saja hanya akan menetapkan, jadi ikut pada pasal 13, tetapi takutnya mereka juga akan memperkarakan ini ke tingkat serius, jadi pemeriksaan bukti permulaan dan pidana. Jadi itu komen saya mengenai apakah ini pembetulan PPh 21, saya rasa mungkin kalau itu fiktif bukan hanya 21-nya saja ya, mungkin saja semua.
mungkin saja juga termasuk PPh badannya juga harus dikoreksi, PPN-nya juga kalau ada 21, 23 juga dikoreksi. Jadi yang ini mungkin tidak bisa bergerak prospektif, tetapi harus retroaktif. Jadi harus lihat di tahun yang belum daluarsa yang mana paling tidak. Jadi kalau selama ini fiktif, ya kita mesti cek dulu ini fiktif mulai tahun berapa. Ya, karena daluarsa untuk administrasi itu adalah 5 tahun. Jadi paling tidak 5 tahun kalau itu fiktif bisa dibetulkan, masih ada jalan untuk dibetulkan. Ya, kalaupun itu sudah diperiksa, masih ada kok peluang untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 5 juga bisa. Kalaupun itu di buper juga masih bisa lakukan pengungkapan ketidakbenaran pasal 8 ayat 3. Dan itu semua adalah sarana-sarana yang tersedia secara administrasi untuk memperbaiki pelaporan wajib pajak. Hanya beda, kalau saya ngomong itu hanya beda casing antara pembetulan, pengungkapan ketidakbenaran, pasal 8 ayat 5, pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak, pasal 8 ayat 3 itu semua adalah beda casing aja, itu beda kemasan saja. Tapi maksudnya sama, undang-undang memberikan kesempatan yang bagus kepada wajib pajak untuk melakukan pembetulan. Gitu. Jadi ini harus hati-hati karena banyak yang ketangkep mengenai laporan fiktif ya, dan itu menyedihkan. Kalau kita pegang Hooper atau kita pegang penyidikan itu menyedihkan dan berdarah-darah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wanjuli mau menjawab meskipun tidak masuk dalam topik yang kita bahas hari ini mengenai PPh Badan. Ya, tapi memang pertanyaan ini cukup serius betul. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu harus hati-hati ya, benar-benar hati-hati sekali Ibu Liliana. Atau mungkin Ibu Liliana ingin sharing atau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut, silakan. Kalau ingin unmute, saya persilakan karena kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi di chat room dan masih ada satu dari Pak Toto. Terima kasih. Dari Pak Toto, sebentar. Sebentar. Oh ya, untuk perusahaan PT dalam proses likuidasi ini kayaknya ya, Pak Toto. Oke. Untuk perusahaan PT dalam proses likuidasi, bagaimana pelaporan PPh Badan akhir tahun nanti, begitu Pak? Baik, terima kasih Pak Toto Wijayanto atas pertanyaannya. Jadi ini mempertanyakan mengenai perusahaan PT dalam proses likuidasi. Saya tidak melihat ada perlakuan spesifik untuk PT dalam proses likuidasi ya. Jadi apakah ada perbedaan untuk pelaporan PPh badannya? Saya rasa tidak ada perbedaan. Yang mungkin dalam proses likuidasi itu adalah bisa saja dalam proses likuidasi itu mereka mengoper-operkan aset. Nah, itu yang mungkin diatur dalam undang-undang PPh kita. Ya, jadi mungkin dalam undang-undang PPh kita diatur juga mengenai hal itu. Tetapi kalau ditanya mengenai pelaporan PPh badannya, itu tidak ada perbedaan. Ya. Tidak ada perbedaan, tidak ada perlakuan khusus. Hanya saja biasanya kalau dulu kita bikin SPT dengan form manual ya, form manual itu biasanya di atas, kalau tahun 90-an dulu kan kita bikin form manual. Nah, itu biasanya kita di situ ditulis dalam proses likuidasi. PT ABC ditulis dalam proses likuidasi. Itu biasanya ditulis. Tetapi sekarang dengan form yang sudah elektronik, sudah ISPT, saya tidak pernah menemukan apakah memang bisa ditampilkan ya proses likuidasi lah dalam ini, itu saya sudah tidak menemukan. Tapi kalau dulu kita biasanya kita sebutkan di atas, kita ketik dalam PT ABC dalam proses likuidasi. Tapi sekarang saya tidak melihat itu bagaimana dianukan. Tapi kalau ditanya mengenai pelaporannya apakah ada beda, jawaban saya sederhana, tidak ada perbedaan. Karena tidak ada peraturan pajak yang khusus mengatur mengenai proses likuidasi kecuali yang berkaitan dengan oper-operan asetnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wanjuli. Mungkin sedikit saya bisa tambahkan,
Di salah satu aturan itu diperkenankan untuk wajib pajak yang memang masih dalam proses likuidasi tapi belum bubar bisa mengajukan non efektif. Jadi seandainya memang itu dimungkinkan dan bisa disetujui, maka kita akan proses under WP non efektif tersebut. Sehingga nanti kalau sudah dapat SK penetapan WP non efektif, pelaporan SPT-nya menjadi tidak diperlukan, begitu Pak Toto. Tapi tetap kita harus mengajukan terlebih dahulu apakah kita bisa mendapatkan SK penetapan WP non efektif dengan alasan PT masih dalam proses likuidasi. Seperti itu mungkin yang bisa saya tambahkan Pak Manjuli. Terima kasih Bu Ika dan Pak Juli. Oke, terima kasih Pak Toto. Kalau mau diskusi lebih lanjut silakan Pak, karena di sini kayaknya sudah nggak ada pertanyaan lagi sih di chat room. Ada yang raise hand satu, sebentar saya cek dulu. Ibu Imelda, apakah ingin, benar ini yang tadi kan Ibu, atau yang pertanyaannya sama, atau mungkin mau saya unmute ya Ibu? Silakan Ibu. Ya, makasih. Enggak, bukan pertanyaan yang sama sih. Ini pas kebetulan aja terlintas lagi. Mau tanya, ini kan kalau saya nggak tahu ini bisa berhubungan atau enggak dengan di room ini. Cuma kan kalau untuk CV saya itu kan masih PP23. Masih PP23, belum yang pasal 17. Kan kalau CV kan 4 tahun kan. Sebenarnya kalau untuk ininya apa namanya kayak pembukuannya untuk laporan laba rugi, neraca dan lain-lain itu apakah sebenarnya kalau untuk yang pembayaran yang masih mengikuti PP23 itu apakah neraca laba rugi itu berpengaruh banget atau enggak? Maksudnya dalam kacamata orang pajak ya, dalam kacamata kantor pajak itu apakah sebenarnya berpengaruh atau tidak untuk neraca laba rugi yang kita lampirkan, karena kan kita PP23 bukan yang pasal 17 yang menggunakan biaya-biaya dan sebagainya itu kan. Apakah itu berpengaruh? Terus kemudian saya juga mau menanyakan mengenai penyusutan. Untuk penyusutan itu soalnya saya tadi lihat di contoh laba rugi yang tadi di share screen itu tidak ada tertulis mengenai penyusutan sebagai pengurangan sebelum kita hitung pajaknya. Apakah emang tidak masuk atau sebenarnya untuk biaya penyusutan itu bisa dimasukkan ke dalam laba rugi? Itu aja sih. Iya. Terima kasih Ibu, saya langsung jawab saja Ibu ya. Jadi Ibu tadi ada 2 pertanyaan yang saya tangkap ya. Yang pertama mengenai apakah laba rugi dan neraca itu menjadi komponen yang diperhatikan oleh pihak Fiskus. Mungkin itu Ibu yang pertama ya. Yang kedua berkaitan dengan penyusutan ya untuk PP23. Terima kasih. Jadi untuk yang pertama itu kalau kita perhatikan Ibu, untuk sampai sekarang bahan baku atau input untuk proses perpajakan itu selalu bergantung pada neraca dan laba rugi. Jadi kalaupun Ibu tunduk pada PP23 yang membayar final, itu tetap orang pajak akan memperhatikan neraca dan laba rugi. Tujuannya paling tidak ada 2 hal. Yang pertama untuk menguji apakah penghasilan Ibu itu sudah lengkap semua dilaporkan, apakah ada penghasilan lain-lain, penghasilan luar usaha yang belum dilaporkan. Penghasilan luar usaha tentu saja tidak tunduk pada PP23. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua tentu saja juga untuk menguji apakah objek PPA23 yang Ibu laporkan dalam SPT itu sama dengan laporan sama dengan yang semestinya, yang implied dari laporan laba rugi. Jadi demikian jawaban saya. Jadi kalau ditanya apakah orang pajak dalam PP23 dia nggak memperhatikan neraca laba rugi, saya rasa enggak juga. Mereka pasti akan memperhatikan. Ya, terutama pada saat pemeriksaan mereka pasti bahan bakunya ya pasti neraca laba rugi. Kecuali mereka melihat bahwa di situ ada mereka ada kesangsian
bahwa ininya tidak benar, misalnya laporannya tidak benar. Jadi mungkin seperti itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua mengenai penyusutan. Terima kasih Ibu sudah memperingatkan, dan penyusutan itu tetap bahan yang standar. Saya memang tadi tidak share karena penyusutan itu saya anggap everybody knows. Semua orang sudah pasti tahu mengenai penyusutan ya. Tapi kalau Ibu menggunakan PP 23, apakah berarti penyusutan itu tidak relevan? Jawaban saya masih relevan. Ya, tetapi tidak untuk periode sekarang di mana Ibu menghitung penghasilannya, karena itu penyusutannya juga akan dikoreksi fiskal, tetapi dalam hal nanti ketika aset itu dijual. Ya, jadi maksud saya adalah bahwa penyusutan itu tidak punya efek sekarang karena aset itu tidak Ibu jual. Tetapi ketika Ibu nanti jual aset itu, maka pada saat itulah Ibu perlu menghitung nilai sisa buku. Nah, nilai sisa buku itu tentu saja dihitung dengan memperhitungkan penyusutan. Walaupun tahun-tahun di mana penyusutan itu terjadi, Ibu membayar PPh-nya berdasarkan PP 23. Ya, jadi contoh misalnya, Ibu punya aset harganya misalnya 100. Disusutkan misalnya omong kosong 25%. Ya, jadi 100 Ibu susutkan 25 tiap tahun. Ya, 25 ya untuk garis lurus ya. Kemudian tahun pertama Ibu menggunakan PP 23. Ya, maka penyusutannya dikoreksi fiskal. Apakah dengan penyusutannya dikoreksi fiskal berarti nilai buku untuk aset Ibu menjadi kembali lagi fully 100? Saya rasa tidak. Ya, jadi nilai sisa buku Ibu adalah 100 dikurangi 25. Karena 25 itu dianggap oleh fiskal sudah disusutkan walaupun tidak dikurangkan karena Ibu berpartisipasi dalam PP 23. Dan dengan demikian, maka berarti ketika misalnya di tahun kedua Ibu jual aset itu, maka nilai sisa buku Ibu bukan 100 tetapi 75. Dan itu akan berefek pada, kalau nilai sisa bukunya semakin kecil, maka itu akan berefek pada penghasilan atau laba pengalihan aset itu yang menjadi semakin besar. Ya, jadi mungkin poinnya di situ kalau berkaitan dengan penyusutan. Terima kasih Ibu. Sudah jelas Ibu? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, thank you. Oke, terima kasih Pak Wanjuli atas penjelasannya. Ibu Nada juga rasanya sudah jelas ya. Ini kita ada Ibu Christine Magda Tanujaya di chatroom, tapi juga dia ada raise hand. Jadi saya rasanya langsung persilakan aja untuk Ibu unmute dan langsung mengungkapkan pertanyaannya lewat langsung ya, langsung interaktif aja ya Ibu ya. Silakan Ibu Christine. Saya mau tanya, kalau dalam waktu kita bikin neraca rugi laba, perhitungan rugi laba, itu nampak rugi. Kemudian bagaimana cara memasukkan di SPT? Kalau saya masukkan rugi, maka akan terjadilah lebih bayar. Lalu bagaimana? Bisa dikurangi, bisa diulangi Bu? Mohon maaf. Ini pada saat saya bikin perhitungan rugi laba, itu terjadilah rugi. Maka saya pada waktu ngisi SPT, tentu di halaman depan itu kan akan nampak lebih bayar. Halaman induk. Nah, lalu bagaimana kalau lebih bayar, maka kan terjadi pemeriksaan. Nah, lalu bagaimana gitu caranya supaya di depan tuh ya nggak lebih bayar. Cukup Ibu? Ya. Ya. Yang kedua, kalau sebuah PT itu tadinya kan non aktif. Nah, terus apakah saya masih tetap harus melapor SPT tahunan? Ya, dua macam Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ada dua pertanyaan Ibu, terima kasih, bagus sekali. Yang gampang dulu aja Ibu dijawab, yaitu nomor 2, itu kalau untuk non aktif apakah perlu lapor? Itu saran saya tetap lapor, kecuali Ibu sudah mendapatkan status wajib pajak non efektif.
Jadi kalau itu memang sudah perusahaannya sudah tidak aktif, Ibu daftarkan saja untuk mendapatkan status non-efektif, dan setelah itu baru Ibu tidak laporkan SPT-nya. Itu paling jalan yang paling sudah nganu ya, seperti itu yang kita bisa lakukan. Ya, jadi Ibu laporkan itu. Yes. Pak, kalau sekarang PT itu baru sudah berdiri tapi kita tidak pernah lapor. Kemudian sekarang saya baru mau lapor. Berarti apakah saya bisa direct lapor atau harus lapor ke AR? Tentang ini, Ibu mesti cek dulu status mengenai status KSBP Ibu. Saya rasa ada di status KSBP Ibu. Apakah status KSBP Ibu, kalau Ibu sekarang kan zamannya online Ibu ya. Kalau zamannya online berarti kan Ibu mesti cek dulu apakah status Ibu itu bagaimana dia itu. Gitu. Jadi kalau statusnya itu terbuka, KSBP-nya aktif, berarti harusnya Ibu juga sudah bisa menyampaikan SPT tahunan itu. Ya, jadi tergantung pada status Ibu itu, saya nggak bisa ngomong Ibu kalau mengenai itu apakah aktif atau tidak. Kadang-kadang dari orang pajak bisa saja mereka lihat karena ini selama ini tidak ada pelaporan, dianggap sudah tidak aktif. Nah itu bisa saja seperti itu. Dan kalau saya cuma melihat, karena kalau Ibu statusnya non efektif, Ibu coba lapor, harusnya mereka akan ngeblok ya, tapi saya tidak punya pengalaman khusus. Tapi selama Ibu bisa menyampaikan, melaporkan SPT-nya, kalau Ibu memang mau melaporkan SPT dan itu bisa masuk, ya harusnya sudah tidak ada masalah. Ya, cuman kadang-kadang ada yang diblok sehingga Ibu mesti lapor ke AR untuk buka. Oh, berarti saya harus melapor sejak berdirinya PT itu ya, Pak? Mengenai pelaporannya, apakah sejak itu balik lagi. Nggak pernah dilapor. Intinya iya, dia nggak pernah lapor. Betul, lah ya. Kalau yang status itu balik lagi, Bu, karena perhatikan bahwa kita punya daluarsa itu kan 5 tahun. Jadi katakan dia berdiri tahun 98 misalnya, ya tentu saja Ibu tidak mungkin go back sampai dengan 98. Ya praktis yang Ibu paling bisa mau laporkan ya paling yang mundur 5 tahun dari sekarang. Oh, jadi iya. Kalaupun ya mungkin seperti itu, karena kalau yang 98 saya rasa ya sudah daluarsa ya, apa yang mau dikata kalau sudah itu. Minta Evin. Pak, kalau belum punya Evin dan lain-lain, apakah saya tetap mengajukan Evin gitu ya, Pak? Iya, kalau mengenai itu Ibu harus ke kantor pajak, karena kita bukan penguasa di situ. Oh iya. Terus tadi masalah yang perhitungan rugi laba itu rugi gimana, Pak? Iya, itu yang sulit Ibu. Jadi kalau itu Ibu rugi dan harus melaporkan lebih bayar, memang akan diperiksa Ibu ya. Jadi itu memang jalannya seperti itu. Kalau kita biasanya melihat pada angkanya dulu, angkanya berapa. Kadang-kadang untuk rugi lebih bayar sedikit, Ibu mungkin masih bisa diselamatkan, misalnya dengan cara lakukan koreksi fiskal, misalnya kemudian kredit pajaknya tidak diakui, misalnya begitu. Itu yang kita paling bisa kadang-kadang kita lakukan ya seperti itu. Tetapi balik lagi, kadang-kadang di beberapa klien ada yang pertimbangannya berapa jumlah kredit pajaknya. Kalau kredit pajaknya itu terlalu besar, biasanya sudah itu tidak selalu itu mekanisme itu bisa menjadi dewa penyelamat, intinya itu. Jadi balik lagi, kalau berkaitan dengan rugi itu ya jalurnya paling-paling yang paling bisa dilakukan adalah Ibu lakukan memeriksa lagi pelaporan laba rugi Ibu, apakah sudah leres, sudah komplit ya, bahasanya begitu. Kemudian apakah itu sudah benar, dan kalau itu sudah dari kita sudah katrok ya, bahasanya sudah lengkap begitu. Dan ya kalau sudah itu dari kita sudah lengkap, ya mau nggak mau kita secara fiskal ya, secara perpajakan kita paling cuma bisa lakukan di koreksi fiskal selama memang undang-undang memungkinkan. Kalau undang-undang memungkinkan ya kita bisa lakukan koreksi fiskal. Dan paling-paling ya itu tadi pertanyaannya sama dengan
apakah kredit pajak harus diakui semua. Dan tadi saya sudah jawab, kredit pajak kalau tidak diakui tidak masalah, itu karena itu hak kita, tetapi Ibu harus pastikan bahwa semua penghasilan itu sudah dilaporkan. Ya, terima kasih. Mana apa-apa. Ya. Pak, berarti kalau seandainya kata saya dapat kayak kredit pajak, enggak saya lupa ada yang hilang sehingga enggak saya laporkan di dalam SPT, baik itu OP maupun badan, enggak apa-apa ya Pak? Yaitu tadi Ibu, saya menganggap bahwa kredit pajak itu adalah hak. Ya, jadi kalau itu adalah hak kita, karena itu kredit pajak, itu kan mengurangi pajak, itu hak kita. Iya. Ya, jadi yang mungkin jadi pertanyaan sama orang pajak, kalau Ibu tidak melaporkan kredit pajak, itu berkaitan sama penghasilannya. Karena dugaan pertama mereka, kalau Ibu tidak melaporkan kredit pajak, itu berarti penghasilannya tidak Ibu laporkan. Dan itu yang Ibu harus buktikan juga, bahwa itu penghasilannya sudah saya laporkan, tapi memang kredit pajaknya karena belum dapat atau karena keselip atau apa, tidak dikreditkan. Tapi concern-nya pertama kali adalah penghasilannya sudah Ibu laporkan dan Ibu perhitungkan. Begitu, terima kasih. Kalau tadi yang masalah fiskal itu gimana Pak caranya Pak, masalah fiskal itu? Saya kok belum paham. Fiskal apa Ibu? Bila Bapak bilang koreksi fiskal. Oh, ya itu yang tadi di slide saya, kalau Ibu lihat di slide saya yang nomor 2 tadi, di sana menyebutkan ada misalnya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, kita koreksi fiskal. Nah, seperti itu Ibu, itu adalah contoh koreksi fiskal. Oh gitu. Iya. Kalau seandainya kata gini, koreksi itu slide-nya itu apakah Bapak nanti juga di-share ya Pak? Saya tidak masalah Ibu, nanti saya akan coba share di meeting di chat room ya. Nanti akan coba saya sharekan di chat room, saya PDF-kan, saya sharekan di chat room. Ya, nanti Ibu bisa download di chat room atau Ibu boleh Pak Wanjuli, untuk materi nanti akan di-share di main room. Jadi seluruh slide yang kita paparkan dari room 1 2 3 akan di-share di main room semua. Baik, terima kasih. Ya. Ya, gitu, terima Ibu. kasih ya. Clear ya Ibu ya? Ya. Thank you. Ya. Thank you. Oke, thank you paparannya Pak Wanjuli. Bu Christine sudah oke ya harusnya ya. Mungkin yang sedikit bisa saya tambahkan mengenai EVIN. Ini sekarang kan pandemi, jadi harusnya untuk memperoleh EVIN bisa secara online, Bu Christine. Jadi nggak harus datang langsung ke kantor pajak kalau ingin memperoleh EVIN. Coba dari informasi bisa melalui online. Jadi coba kalau mau pakai aplikasi, jadi secara online bisa daftar EVIN yang harus ke KPP. Apakah WP-nya harus ikut gitu apa nggak usah? Yang barusan sih kami tidak perlu WP-nya. Jadi bisa dengan swafoto, dengan foto begitu atau dengan pokoknya dengan online lah. Mereka bisa gitu. karena pandemi. Jadi fotonya iya. Pas foto gitu aja. Foto betul, foto. Nah, tapi untuk itu foto Ibu, seluruh tubuh atau badannya pas foto? Pas foto harusnya bisa, tapi lebih baik Ibu juga koordinasi telepon dulu mungkin ke KPP terkait, karena kadang beda KPP, beda kebijakan ya Ibu, beda kebijakan gitu. Jadi mempermudah kan karena pandemi juga mereka mengurangi interaksi dengan wajib pajak. Bukan Mas. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama Ibu. Ini di chatroom ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Surya Nurani, Pak Wanjuli. Harusnya sih sama seperti yang tadi dikhawatirkan oleh Bu Christine. Jadi mengenai kalau kita rugi, posisinya sudah dikoreksi fiskal sudah habis-habisan, tapi masih lebih bayar, gitu. Jadi apakah ada konsekuensi ke depannya dengan asumsi semua penghasilan sudah dilaporkan dan koreksi fiskal sudah masuk semua, tapi masih ada PPh 22, PPh 25 itu yang menyebabkan lebih bayar sehingga akhirnya itu dibiayakan seperti itu, dikoreksi fiskal. Nah, apakah ini ada konsekuensi ke depan? Mungkin Pak Wanjuli mau menambahkan lagi, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa ini pertanyaan primadona ya, jadi banyak yang pertanyakan mengenai ini. Tetapi
kita menekankan sekali lagi bahwa pendapat saya kalau untuk berkaitan dengan kredit pajak itu adalah hak dari wajib pajak untuk mengkreditkan atau tidak. Concern-nya itu bukan kita mengkreditkan kredit pajak, itu untuk mengurangi kredit pajak itu bukan concern-nya Fiskus saya rasa, tetapi concern-nya itu berkaitan mengenai apakah penghasilannya sudah dilaporkan atau belum. Jadi sebenarnya itu sih poinnya ya, apakah penghasilannya sudah seluruhnya dilaporkan atau tidak. Itu seperti itu. Kemudian kalau membiayakan apakah ada konsekuensi ke depan, saya rasa saya tidak menemukan ada konsekuensi khusus ya berkaitan dengan biaya itu. Asumsi semua sudah dilaporkan dan koreksi fiskal. Ya kalau sudah dikoreksi fiskal ya kalau sudah memang tadi kan kalau saya sudah jawab juga kalau itu dibiayakan maka harus dikoreksi fiskal karena itu PPH kan. Kalau PPH kan memang tidak boleh ya kecuali itu PPN. Nah itu pun juga masih ada 1212 ya poin begitu. Tapi kalau untuk PPH sudah jelas kok kalau di undang-undang PPH kita kalau biaya PPH tidak dapat dikurangkan. Demikian Bu Surya Nurani. Kalau ada yang tidak jelas, Ibu boleh unmute dan kita bisa diskusi ya. Terima kasih. Oke, baik ya. Pertanyaannya hampir sama tentang lebih bayar terus ya dari tadi. Nah, ini sebentar, harusnya ada satu pertanyaan lagi. Kayaknya sudah habis kayaknya nih Pak di chat room. Ya, sudah habis terakhir dari Bu Surya Nurani tadi. Mungkin ada yang mau diskusi interaktif karena kita masih punya waktu seharusnya kalau di jadwal itu sampai 11.50 sampai 11.50. Ya betul sampai 11.50. Kalau ada yang masih mungkin ada ganjalan apapun itu terkait dengan SPT PPH Badan ataupun perhitungan PPH Badan, silakan bisa interaktif seperti Bu Christine tadi atau mau di chat room juga nggak apa-apa. Ini kayaknya ada yang raise hand. Sebentar, Bu Christine mau bertanya lagi, silakan Ibu langsung unmute aja. Mau tanya masalah jasa maklun. Iya, baik. Jasa maklun itu kalau kita membuat perhitungan rugi laba, itu bagaimana caranya? Ibu jasa maklun, terus Ibu buat saya dapat jasa maklun. Di perhitungan rugi labanya saya membuatnya itu bagaimana? Mungkin Bapak bisa ngasih saya contoh-contohnya. Sebentar Ibu ya. Sebentar, ini suaranya agak putus-putus Ibu. Mungkin kelihatannya handphonenya ada suara getar gitu Ibu. Mungkin bisa dijauhkan dari suaranya. Iya. Jadi pertanyaan Ibu mengenai bagaimana untuk menyusun laporan laba rugi bagi perusahaan jasa maklun. Iya. Betul begitu ya Ibu ya. Jasa maklun. Perusahaan ini mendapat jasa maklun. Ya, jadi maksudnya Ibu perusahaan A mendapat jasa maklun. Perusahaan B. Oke, jadi Ibu menanyakan perusahaan yang Saya perusahaan A. Saya terima jasa maklun dari perusahaan B. Lah sekarang saya ini mau membuat perhitungan rugi labanya bagaimana caranya menyusunnya. Oke. Jelas ya Pak Wanjuli mengenai pertanyaannya. Baik, silakan. Ibu berarti Bapak. Ibu yang pemberi jasa atau penerima jasa? Penerima. Enggak, saya dapat jasa maklunnya. Saya jual tekstil. Saya jual kain. Kemudian saya nanti dia yang bikin jadi baju, saya kirim. Dia nanti ngasih saya jasa maklunnya ke saya. Oh, berarti di Ibu akan mencatat biaya dong ya berarti ya? Ya, berarti kan itu cara bikinnya bagaimana di perhitungan rugi labanya. Oh. Ini ketentuan perpajakan tidak mengatur mengenai cara pencatatan akuntansi dari jasa maklun sih yang jelas Ibu. Yang jelas di ketentuan perpajakan untuk jasa maklun itu dia hanya mengatur bahwa itu merupakan objek PPh 23 kalau itu lokal. Dan tentu saja kalau itu PKP harus ada PPN juga ya karena itu tidak dikecualikan jasanya.
Tapi kalau secara akuntansinya, Ibu boleh cek ke ketentuan akuntansinya. Tetapi yang saya tangkap ini kan pada saat Ibu menyerahkan kain untuk diolah oleh pihak lain, itu menurut saya bukan tidak dicatat sebagai pengeluaran, belum, tetapi masih dicatat sebagai persediaan yang pindah lokasi saja pada saat itu. Jadi pada saat Ibu menyerahkan kain untuk diolah kepada pihak si pemberi jasa, itu hanya mutasi persediaan aja dari tempat Ibu ke tempatnya mereka. Ketika itu nanti sudah dianukan, maka kosnya sudah bertambah, kosnya kain itu sudah bertambah, sudah menjadi misalnya menjadi pakaian, dan ketika Ibu jual, ini menjadi HPP seperti biasa. Jadi sebenarnya tidak ada perlakuan yang khusus ketika itu. Mungkin Bapak bisa memberi saya contohnya, oh nulisnya begini gitu, contoh perhitungan rugi labanya. Di nggak ada aturan khusus sih Ibu kalau mengenai tulisannya. Biasanya berarti saya masukkan di biaya ongkos-ongkos gitu Pak? Iya, nggak ada masalah. Berarti Pajak tidak mungkin mempermasalahkan mengenai Ibu tulis apa sepanjang substansinya benar. Nah, berarti saya masukkan tuh jasa maklunnya itu di biaya ongkos. Jasa maklunnya Ibu Ibu catat di biaya ongkos. Di perhitungan rugi labanya itu saya nulis kalau ongkos, saya berpendapat ini gitu. nanti jualnya nanti Ibu catat di sales kan, di atas kan? Iya. Ya, kalau begitu berarti itu harus masuk di HPP Ibu. Di HPP atau di biaya ongkos-ongkos Pak? HPP Ibu. Oh, di HPP. HPP. Kalau ongkos kan di bawah. Maksud Ibu kalau ongkos di bawah kan? Iya, benar. Tapi kalau ini adalah direct cost, maka harusnya by rule itu harus naik ke HPP. Tapi itu urusan akuntansi, Bu ya. Nah, pernah saya tanya di kantor pajak AR-nya, katanya taruh di ongkos-ongkos, Pak. Nah, saya bingung, sebenarnya taruh di ongkos-ongkos atau di HPP? Iya. Tadi saya jawab bahwa ini adalah untuk masalah akuntansi. Kalau pajak sebenarnya sih selama perhitungan PKP Ibu sudah benar, harusnya Ibu mau naikkan itu di HPP atau di ongkos atau di biaya itu tidak masalah. Ya, karena toh at the end of the day pada akhir waktunya nanti yang lo bilang kemarin PPN 030 berarti sih. Pak, kalau saya mau tanya masalah PPN 030 itu bisa nggak Pak? Ya 030. Itu cerita apa Ibu ini? 030 terkait dengan penyerahan kepada pemungut Ibu. Iya, apa yang ceritanya? Kepada BUMN betul? Saya dapat. Iya. Iya. Itu diperhitungkan di itu enggak apa laporan PPN? Itu dilaporkan di PPN enggak? Dilaporkan Ibu, karena itu mestinya bisa dikreditkan. Kalau Ibu tanya secara umum itu bisa dikreditkan. PPN-nya maksud saya. Memang iya. dilaporkan. Kan saya ya, dia kan dilaporkan ya. Dia menerbitkan faktur pajak 030. Nah, berarti kan saya dapat PPN-nya 030 di faktur pajak 030. Itu bisa saya kreditkan enggak? Begini Ibu, untuk faktur pajak yang 030 itu maksudnya Ibu terima ya Ibu ya, bukan? Iya, saya terima. Jadi begini Pak Wanjuli, dia menerima faktur pajak 030, padahal kan Ibu ini bukan bendaharawan pemerintah ya, bukan BUMN. Nah, faktur pajak 030, iya, begitu Pak Wanjuli maksud pertanyaannya. Jadi apakah kalau swasta menerima faktur pajak yang dengan kode 030 itu bisa dikreditkan begitu? Kan dia bukan BUMN. Harusnya kan 030 itu faktur pajak hanya yang diterbitkan untuk BUMN, begitu Pak Wanjuli. Bisa dianukan lagi Bu, ini Ibu jual kepada pemungut atau? Bukan, saya dapat faktur pajak, saya beli barang atau bagaimana? Saya beli barang pada Semen Gresik. Saya pada beli barang dari Semen Gresik. Saya dapat faktur pajak 030. Lah faktur pajak 030 ini apakah perlu saya bisa saya kreditkan, dan apakah perlu saya masukkan laporkan di SPT PPN masa? Sini loh, Beli. Oh, baik. Ini nggak ada pertanyaan dengan PPh Badan Ibu ya, tapi
Ibu untuk yang ini kan Ini berarti badan, Ibu dapat badan. faktur pajak. Saya badan usaha. Iya, maksud saya pertanyaan Ibu Ya. ini adalah spesifik untuk PPN. Jadi Ya, benar. bukan tidak terkait dengan PPh badan ya. Tapi Ya. secara saya jawab secara umum aja Ibu ya. Dan ini kan Ya, Ibu nggak apa-apa. dapat pajak masukan. Ibu kan dapat pajak Ya. masukan, kodenya 0,03003. Ya, Ya. toh. Nah, padahal harusnya kan Ibu harusnya 0,01. Nah, Ya. jadi yang seperti ini Ibu harus hati-hati karena ada beberapa treatment dari KPP yang menolak untuk ini dikreditkan. Oh Ya, ya. tadi saya pikir Ibu jual kepada pemungut itu, kalau itu sih masuk akal. Tapi kalau ini Ibu dapat 03, Ibu kreditkan, Ibu harus hati-hati karena kalau salah kode itu ada beberapa KPP yang menolak untuk Ya dikreditkan. jual terus. Ya, demikian Ibu, terima kasih. Pak, kalau saya baliknya seandainya kata saya jual bagaimana Pak? Saya menerbitkan 030. Ya, kalau jual ya Ibu secara umum Ibu ya, Ibu jual kalau itu memang kepada pemungut ya Ibu buka fakturnya sesuai ketentuan itu dan itu ya dilaporkan seperti biasa. Gitu. Iya, seperti biasa. Oh, kemudian nanti pelaporannya di SPT PPN itu gimana? Itu dilaporkan, dimasukkan ke apa? 003 nih ada 030. 003. Saya ngomong pertanyaan Kalau pelaporan di SPT-nya Ibu boleh cek ya di SPT PPN harusnya sudah ada kolomnya kok Ibu untuk mengambil. Ibu laporkan penyerahannya itu sebagai penyerahan kepada pemungut, kemudian nanti di bawah itu sudah ada kolomnya Ibu. Cuman terus terang kalau karena kita topiknya adalah PPh Badan, saya nggak bahas itu secara spesifik ya. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Thank you. Oke, baik Bu Christine, semoga pertanyaannya tadi terjawab ya. Ini saya lihat ada Pak Heri Imam Santoso yang menyalakan video. Mungkin Pak Heri mau diskusi atau ya nggak apa-apa Bapak kalau mau diskusi karena kayaknya di chat room sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Oke, Bu Liliana silakan. Pak Heri. Bu Liliana tunggu ya. Saya ke Pak Heri dulu. Oke, silakan Pak Heri. Untuk kasus SPT Badan lebih bayar, itu apakah angsuran PPh 25-nya bisa dipindah bukukan ke masa tahun berikutnya supaya untuk tidak SPT-nya tidak lebih bayar. Kita ajukan PBK, misalnya masa bulan 10 sampai 12 dipindahkan ke 2021 begitu. Oh, ya terima kasih. Maksudnya supaya tidak di-BA-kan, tapi kalau bisa di-PB-kan ke masalah ke periode lain, toh maksudnya gitu, ya, Pak. Betul. Iya, betul, Pak. Ini secara teknis harusnya tidak bisa, Pak, karena untuk angsuran 25 itu mengikuti pada SPT sebelumnya. Jadi selama itu memang, jadi maksud saya bisa di-PBK-kan sepanjang memang itu tidak sesuai dengan SPT tahun sebelumnya. Contoh misalnya SPT tahun sebelumnya menyebutkan angsuran Bapak adalah 10. Sekarang Bapak bayar 12. Maka duanya itu bisa di-PBK-kan. Tapi kalau sekarang Bapak bayar 10, kemudian itu juga 10, maka berarti harusnya orang pajak tidak akan menerima kalau itu di-PBK-kan. Ya, jadi orang pajak tentu saja dia akan ngecek lah, ya. Dia akan ngecek apakah ini merupakan objek pemindah bukuan atau tidak, dan tangkapan saya untuk yang seperti ini harusnya tidak bisa dipindah bukukan. Bahkan yang dulu kadang-kadang kita juga menyiasati dengan cara tidak bayar masa November Desember tidak bayar, kemudian cepat-cepat masukkan SPT, itu sama orang pajak juga bisa ditagih kok. Juga banyak kejadian itu ditagih, dan saya pernah juga dengar bahwa hakim
salah satu mantan hakim dulu juga pernah menyebutkan bahwa itu bisa ditagih kembali. Ya, karena di situ sudah ada kewajiban untuk melakukan angsuran. Mereka cuma melihat pada itu ada kewajiban untuk melakukan angsuran. Ya, jadi demikian jawaban saya. Jelas, Pak? Iya, sudah cukup jelas Pak Manjuri. Thank you. Satu lagi Pak. Yes. Terkait dengan SPT 21 biaya gaji karyawan, itu kan diberikan rekonsiliasi Pak, untuk menjadikan di formulir 1771 Romawi 2. Itu kalau sebagian biaya gaji kan dikapitalisasi menjadi WIP saldo WIP akhir Pak. Jadi tidak sesuai gitu, treatmentnya gimana Pak ya? Iya, memang kalau kita laporkan di 17712 itu kan daftar biaya kan maksudnya Pak. 17712 ini kan daftar biaya kan? Betul, Iya, Pak. itu menurut saya tidak ada masalah kok. Ya memang itu daftar biaya dianukan di situ memang tujuannya untuk mempermudah mereka untuk melakukan rekonsiliasi dengan objek-objek PPh output yang umum. Tetapi dalam kasus misalnya itu dikapitalisasi dan memang itu sudah disesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka kita cuma tinggal perlu untuk mendukung dengan ya rekonsiliasi, untuk didukung dengan rekonsiliasi objek PPh 21 dengan biaya gaji. Jadi selama ini saya tidak pernah melihat adanya masalah spesifik. Mungkin kalaupun biasa yang dilakukan oleh orang pajak apa ya seperti biasa mereka akan terbitkan surat cinta namanya SP2DK, kemudian dari SP2DK itu mereka akan minta penjelasannya dan pada saat itulah kita akan diberikan kesempatan untuk menyajikan rekonsiliasi itu. Ya, ini kemarin malam pun saya bikin tanggapan SP2DK untuk klien saya yang mana dia bayar PPh sewanya dibuka tahun 2015. Tapi biayanya muncul di 2017 karena waktu itu dia bayar sekaligus misalnya 10 tahun. Ini di 2017 dilaporkan ada biaya sewa. Padahal tidak ada lagi di situ PPh final 4T2-nya nggak ada. Dan itu ya standar, kita jelaskan saja bahwa pemotongannya sudah dilakukan pada saat pembayaran sewa di depan sesuai akta tahun 2015 dan sekarang tidak ada pemotongannya, tetapi hanya ada biayanya saja. Gitu. Jelas, Pak? Baik, Pak. Thank you. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Oke, thank you Pak Manjuli. Jadi mungkin pesannya juga bisa diambil ya bahwa kita untuk PPh badan ini tidak hanya berkutat pada ngitung nanti PPh kurang bayarnya berapa, lebih bayarnya berapa. Tapi secara administrasi kita juga harus memelihara bagaimana rekonsiliasi antara laporan keuangan dengan SPT masa yang sudah dilaporkan di setiap bulannya. Jadi kalau yang tadi disampaikan Pak Manjuli itu untuk PPh 21, sehingga nanti tie up semua gitu loh, angka-angka ini sudah dilaporkan, objek-objeknya juga sudah dilaporkan. Mungkin seperti yang tadi Bu Christine juga tanyakan mengenai maklon gitu ya, terlepas dari itu ditaruh di bagian mana, di HPP atau di ongkos atau di biaya apa, tapi kita juga harus ingat bahwa jasa maklon itu adalah objek PPh 23 gitu Bu Christine. Jadi itu yang harus diingat juga. Kita nggak hanya melihat pada posisi SPT di akhir tahun, SPT badan di akhir tahun, tapi tiap bulan itu juga kita sering memelihara lah rekonsiliasinya harus oke. Oke, saya akan beralih ke Ibu Liliana. Ini tadi sudah antri untuk bertanya. Sebelum nanti saya kembali ke chatroom, ada Ibu Siska ya. Oke, Bu Liliana silakan kalau ada yang mau didiskusikan secara interaktif, monggo. Iya, selamat siang. Tadi itu ya terkait yang tadi saya tanyakan, yang tentang kasus yang fiktif itu. Jadi permasalahannya adalah kalau misalnya kita pembetulan SPT yang tadi ada penghasilan dari klien ini yang ternyata tidak dilaporkan. Jadi banyak dari seperti kayak komisi penjualan ya. Komisi penjualan ini memang perusahaan ini memang besar. Jadi kan mestinya itu kan terutang PPh 21 tapi nggak dipotongkan dan itu jumlahnya sangat besar dan pada akhirnya kita lihat di laporan terakhir ini ya keuangannya perusahaan ini itu semua itu langsung dimasukkan ke dia sebagai biaya perlengkapan, beban perlengkapan, langsung dibuletin 1,6 M itu kan sangat tidak mungkin gitu. Jadi kasusnya ini tiba-tiba konsultan yang lama itu tidak ada kabarnya. Jadi kita diminta untuk buat
SPT yang 2020 dengan kondisi seperti ini. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau misalnya kita pembetulan SPT dari PPh 21 dari Januari sampai Desember dengan kita menyertakan komisi-komisi dan membuka biaya-biaya yang tidak dilaporkan itu efeknya akan mungkin laba ruginya akan jadi besar. Nah, itu bagaimana ya kalau menanggapi seperti itu dibandingkan dengan yang tahun-tahun sebelumnya, karena memang pasti ini potensi pajaknya akan lebih besar karena kan sudah pakai tarif pasal 17 ya. Itu yang pertama sih. Yang kedua yang mau saya tanyakan, bagaimana untuk laporan keuangan perusahaan by project. Jadi kadang itu barang keluar dulu, berarti kan diakui pembelian dulu, HPP-nya dulu yang keluar, expense-nya dulu yang keluar. Dan ini akan berpotensi untuk rugi akhir tahun yang nanti pada akhirnya invoice-nya itu baru, misalnya kayak ada project, itu biaya-biayanya sudah ada di tahun 2020, tapi ternyata invoice-nya baru 2021. Nah, itu kan akan menimbulkan rugi. Nah, mungkin secara secara perpajakan mungkin ada konsep gimana supaya dengan tipe perusahaan by project ini pada pengaturan SPT PPh badannya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Jadi ada 2 pertanyaan Ibu tadi ya. Jadi yang pertama mengenai yang masalah fiktif tadi, yang kedua mengenai penghasilan yang mungkin biayanya mungkin tidak sama periodenya dengan penghasilan yang mungkin seperti itu Ibu ya. Iya, betul. Ya, saya jawab satu-satu dulu Ibu ya. Jadi tadi yang waktu kita bicara yang fiktif itu saya menekankan Ibu untuk melakukan pembetulan karena itu kalau sampai diketahui fiktif itu bisa mengakibatkan perkaranya. Tentu saja kalau fiktif takutnya pajaknya juga kalau ketahuan sama orang pajak, kalau pajaknya yang fiktif itu lebih kecil daripada yang seharusnya, ya tentu saja itu bisa trigger pemeriksaan bukti permulaan atau mungkin sampai penyidikan Ibu ya. Itu Ibu harus hati-hati berkaitan dengan itu. Nah, kalau itu Ibu betulkan, apakah ada efeknya? Menurut saya paling tidak. Kalau itu Ibu sudah betulkan sebagaimana mestinya, maka permasalahan si klien itu mungkin pada tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu mungkin sudah fiktif. Tapi paling tidak kalau Ibu sebagai konsultan dan Ibu sudah lakukan tahun itu dengan proper, maka harusnya risiko itu ada di tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya yang tidak proper. Ya, itu yang Ibu harus tekankan. Terus terang, kalau Ibu tanya bagaimana cara menyelamatkan untuk yang fiktif, ya jawaban saya tidak ada yang lain kecuali Ibu betulkan sebagaimana mestinya. Karena kalau namanya fiktif itu sering jadi perkara, Ibu. Sering jadi perkara di penyidik pajak. Dan itu terus terang ada beberapa penyidik yang sudah, kalau mereka sudah melihat adanya bukti, mereka sudah nggak mau lagi lakukan pemeriksaan bukti permulaan, langsung penyidikan. Ya, saya sendiri ada klien yang tidak lewat proses bukper, langsung penyidikan. Ya, dan itu ya itu tadi saya bilang berdarah-darah dan berbahaya. Tapi penjelasannya begitu. Kalau misalnya itu Ibu betulkan, kemudian mungkin kalau Ibu betulkan laporkan 21-nya punya efek itu biaya di PPh badan menjadi membengkak, ya oke, itu tidak masalah, tetapi orang Ibu mesti cek juga apakah penghasilannya itu sudah dilaporkan sepenuhnya atau tidak. Concern-nya biasanya bukan biaya kok. Ya, orang pajak kita menanukan biaya, mereka cuma melihat biaya ini udah benar ya udah. Tapi mereka akan ngecek ini penghasilannya sudah dilaporkan atau belum. Sama seperti cerita saya tadi berkaitan dengan kredit pajak kan juga begitu. Bukan masalah mengkreditkan kredit pajaknya yang diperkarakan, tetapi mengenai penghasilan dari kredit pajak ini apakah sudah diakui atau belum. Ya, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi boleh di-refresh Ibu, sorry saya sudah agak pikun. Yang kedua itu bagaimana untuk pengaturan laba rugi dan laporan keuangan untuk perusahaan by project. Jadi terkadang itu barang keluar dulu jumlahnya cukup besar. Jadi misalnya ada invoice itu baru bulan ke-5 setelah kita mengerjakan separuh project yang hampir selesai itu baru keluar invoice. Nah, untuk
mengatasinya takutnya kan kalau ada peralihan tahun otomatis kan nanti ada umpama ruginya bisa besar sekali karena project itu misalnya baru diinvoice-kan di Januari padahal di 2020 itu sudah full materialnya apa tuh sudah kirim semua baru terjadi invoice di tahun berikutnya. Itu akan resiko terjadi rugi itu besar sekali. Nah, itu apakah ada tips atau apa gitu untuk menangani perusahaan yang by project seperti ini ya, Pak ya? Terima Thank you, kasih. Bu. Iya, terima kasih. Sorry, saya tadi agak sedikit pikun, Ibu sudah umur lebih mau mendekati jadi tapi secara umum begini, saya mau menekankan bahwa pengakuan pendapatan itu tidak diatur khusus dalam peraturan perpajakan sehingga tunduk pada ketentuan akuntansi. Mungkin masalah Ibu adalah karena Ibu sudah melakukan invoicing, ya. Kalau Ibu sudah melakukan invoicing berarti Ibu sudah memiliki hak tagih. Tinggal Ibu mesti ngecek apakah hak tagih ini masih merupakan uang muka dalam arti ini pekerjaannya belum selesai ataukah sudah selesai. Dan satu lagi prinsip yang melegakan secara akuntansi adalah prinsip matching dan ini masih sampai sekarang masih dipegang dalam ketentuan perpajakan Indonesia yaitu prinsip penandingan antara biaya dan beban, penghasilan dan beban itu mesti bisa di-matchingkan, ditandingkan. Jadi kalau saya ngomong satu, Ibu cek dulu apakah pada saat Ibu menerbitkan invoice itu pada saat itu juga berarti penghasilannya sudah diakui ataukah itu masih berupa uang muka. Dan itu Ibu mesti melihat merujuk pada ketentuan PSAK yang terbaru mungkin kalau untuk pendapatan PSAK 72. Ibu boleh lihat di sana. Dan bagaimana pengakuan biayanya? Justru pengakuan biayanya mengikuti pada pengakuan penghasilannya. Jadi harusnya yang seperti itu kalau Ibu proper pencatatan akuntansinya dan pencatatan akuntansi itu menggunakan prinsip matching, maka harusnya tidak terjadi time lag antara penghasilan dan biaya ini karena kita mencatat semuanya berdasarkan itu tadi ya prinsip matching tadi ya. Matching cost against revenue dan itu udah prinsip sejak zaman dulu tahun 90-an dan sampai sekarang masih tetap dihormati kok. Gitu, terima kasih. Tapi pajak tidak mengatur khusus Ibu ya. Itu ya Ibu harus konsultasi itu dengan auditor atau mereka yang punya otoritas di bagian accounting ya. Thank you. Jelas Ibu ya? Itu kalau misalnya umpama nggak ada DP gitu gimana ya? Jadi umpama misalnya bulan Januari ini kita mulai mengerjakan proyek itu, tapi baru nanti bulan kelima misalnya itu langsung kayak dibayar utuh, baru terbit invoice-nya, faktur pajak dan baru uangnya langsung sekalian di seperti itu. Jadi tidak ada DP sama sekali. Nah kalau seperti itu, apakah kita bisa mencatatkan di Januari itu sebagai kayak pendapatan diterima di muka atau kayak gitu bisa enggak ya? Ya itu tadi saya jawab. Selama itu hanya Ibu masih terima uang dan Ibu belum memberikan apa yang menjadi kewajiban lawan. Jadi Ibu belum melakukan apa yang menjadi kewajiban lawan, misalnya barangnya juga belum dikirim, maka berarti pada saat itu harusnya belum ada pengakuan penghasilan Ibu. Ya, tapi ya itu balik lagi karena mengenai pengakuan pendapatan itu bukan urusannya pajak. Ya, pengakuan pendapatan itu diatur dalam standar akuntansi dan pajak menghormati standar akuntansi. Tapi sejauh yang saya tahu, apabila itu memang Ibu dalam arti masih terima uang muka, Ibu menagihkan itu sebatas uang muka dan barangnya belum dikirim atau juga masih dikerjakan dan belum diserahkan, maka harusnya pada saat itu juga belum perlu ada pengakuan penghasilan. Pengakuan penghasilannya terjadi kapan? Ya terjadi ketika Ibu sudah menyerahkan apa yang menjadi kewajiban Ibu kepada konsumen. Gitu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Thank you. Baik, terima kasih Pak Wanjuli. Bu Liliana, oke ya. Kita akan lanjut ke penanya berikutnya di chat room. Di sini ada Ibu Siska Sugiyarti. Menanyakan ini Pak, bagaimana cara menghitung DER? Debt to equity ratio. Mungkin maksudnya kalau kita mau mengisi lampiran DER, itu bagaimana? Begitu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Kalau untuk berkaitan dengan DER, mungkin terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini ya. Tapi
Ibu boleh merujuk pada peraturan yang spesifik untuk DER ini, yaitu Ibu boleh lihat di PMK 169 tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya adalah Per 25 tahun 2017. Jadi tentang itu lebih lanjut di sana, tetapi secara singkat saya cuma menyatakan bahwa rejim di Undang-Undang PPH kita itu menganut DER perbandingan 4:1. Sehingga kalau proporsi utang dan modal ibu di atas 4:1, maka berarti tidak semua biaya bunga itu dapat dikurangkan. Ya, tapi tentu saja itu berdasarkan pada perhitungan mana yang menjadi kewajiban ya dan mana yang menjadi ekuitas ibu. Itu ibu boleh lihat di PMK tadi saya sebutkan 169 dan Per 25 ya. Saya sendiri cuma punya slide-nya saja, tapi tentu saja kalau untuk bahas ini sangat panjang Ibu ya. Saya khawatir tadi nggak selesai, tapi intinya sekarang Ibu bandingkan saja total rata-rata utang Ibu dalam 1 tahun, itu Ibu bandingkan dengan rata-rata ekuitas Ibu dalam 1 tahun. Dan kemudian utang dengan ekuitas Ibu bandingkan apakah itu 4:1 atau enggak. Kalau itu di bawah 4:1, tangkapan saya biaya bunga Ibu paling tidak setengahnya aman ya. Setengahnya aman. Kenapa saya bilang setengahnya aman? Karena di ketentuan PMK 169 itu juga mengatur kalau bunga itu juga mesti memenuhi standar kewajaran kalau bunga itu diberikan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Jadi satu yaitu Ibu mesti pilih dulu utang yang interest bearing, utang yang berbunga, kemudian Ibu bandingkan dengan ekuitas, Ibu bandingkan apakah ini 4:1 atau tidak. Kalau ini di bawah 4:1 paling tidak ya tadi saya sudah sampaikan setengah nyaman, kalau di atas 4:1 berarti Ibu ada masalah di biaya bunga. Takutnya biaya bunganya tidak semuanya dapat dikurangkan. Mengenai teknis perhitungannya lebih lanjut, jujur karena itu terlalu panjang, mungkin juga bukan topiknya di saat ini, itu Ibu boleh lihat tadi di PMK 169 dan Per 25 tadi. Ya, mungkin demikian Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, Ibu boleh, tentu saja Ibu boleh diskusi dengan kita. Terima kasih. Baik, Bu Siska harusnya sudah jelas ya, jadi bisa dilihat lagi peraturan yang terkait dengan DER itu. Di situ juga ada contoh perhitungannya kok Ibu, ada kasus per kasus begitu, ada contohnya. Jadi kelihatan jelas, jadi kita mengambil yang interest bearing loan, yang berbunga aja kalau kita bandingkan dengan equity. Ya, pokoknya intinya lampiran ini untuk melihat apakah kita masih masuk dalam 4:1 tadi. Apakah itu atau lewat. Baik, saya akan lanjut ke Pak Toto lagi nih Pak Manjuli. Pak Toto ada menanyakan mengenai PTA untuk PPh pasal 4 ayat 2 sewa kantor dengan perjanjian pajak dibayar pemilik kantor. Nah, bagaimana pelaporannya dalam PPh badan agar nyambung? Dokumen apa yang harus diminta kepada pemilik kantor? Mungkin Pak Toto saya undang untuk unmute, boleh Pak Toto supaya lebih jelas pertanyaannya? Pak Toto masih di room ini kan? Atau kalau sudah nggak ada mungkin Pak masih. Nah ya, lebih baik kita interaktif aja Pak, takutnya salah mengartikan pertanyaan. Maksudnya pemilik kantor itu apa begitu Pak? Silakan monggo Pak. PTA sewa kantor pada PTB. Dalam perjanjian tadi PTA membayar semua biaya sewa termasuk pajaknya. Jadi pelaporan, artinya PTA tidak memungut PPh pasal 4 ayat 2 terkait dengan sewa tadi. Jadi yang melaporkan itu saja PTB yang punya kantor. Nah, ini kalau PTA melaporkan SPT badannya, dokumen apa yang harus diminta kepada PTB yang notabene adalah pemilik kantor untuk lampiran dalam PPh badan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Jadi PTB itu setor sendiri, begitu maksudnya Bapak ya? Iya, setor sendiri. Oh, begitu Pak Manjuli. Sudah jelas pertanyaannya Pak Manjuli?
jelas. Terima kasih Pak. Jadi ini terus terang bukan sesuatu yang gampang ya Pak ya, karena kalau kita perhatikan di rejim PP 34 tahun 2017, prinsipnya biasanya adalah standar bahwa selama itu bisa diselesaikan dengan pemotongan, maka harus ada pemotongan. Kecuali Bapak tidak bisa bertindak sebagai pemotong, maka harus disetor sendiri oleh si landlord, oleh si pemilik ya. Jadi gitu. Jadi dalam hal ini seperti apa? Kalau saya menyebutkan kalau sudah terlanjur dibayar oleh si pemilik, maka ini coba Bapak aturkan, mungkin ini bisa diatasi dengan Bapak Bapak potong, PTA memotong PTB, kemudian dibayar, kemudian yang sudah terlanjur dibayar kedobelan itu harusnya bisa dimintakan dengan prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ya, karena kenapa demikian? Karena dalam kasus pemeriksaan orang pajak tidak akan memperhatikan apakah pajaknya hanya sudah dibayar atau tidak, tetapi dia juga memperhatikan siapa yang melakukan kewajiban. Takutnya dia akan menganggap bahwa ini yang punya kewajiban untuk memotong adalah PTA. Dan PTA tidak memotong sehingga oleh mereka dianggap PTA punya kewajiban untuk memotong. Dan itu sampai sekarang tetap tetap dijaga seperti itu prinsipnya. Jadi takutnya yang ini diperlakukan seperti itu gitu. Jadi takutnya berisiko ya. Demikian Pak Toto, jelas ada pertanyaan lanjutan atau masih ada yang ganjalan? Pak Toto masih Jadi di situ? sebenarnya Oke. tidak disarankan untuk seperti itu Pak ya. PTA harus tetap memotong mestinya gitu ya. Betul. Dan yang Karena kedua, pada saat apakah seandainya ya, PTB tadi sudah melakukan penyetoran sendiri atas sewa tadi, kita bisa PTA bisa menjadikan itu sebagai bukti atau enggak Pak, bahwa itu sudah dilakukan penyetoran atas kewajiban pemotongan? sebenarnya bisa aja sih Pak, bukti bahwa pajak itu sudah dibayar itu sebenarnya sudah selesai. Tetapi dari sini ada satu kewajiban yang dilalaikan oleh PTA, yaitu kewajiban untuk melakukan pemotongan. Oh, kewajiban pemotongannya yang tidak terpenuhi ya Pak ya? Betul. Baik, Betul. baik. Makanya tadi saya sampaikan solusinya kalau sudah dibayar seperti apa, itu PTA mungkin melaporkan dulu ininya, kemudian dia potong, dia bayarkan, kemudian yang sudah dianukan ke B itu bisa dimintakan untuk di-refund dengan prosedur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang karena sudah dipotong oleh pihak lawan. Ya, karena saya khawatir ketika diperiksa sama Fiskus, mereka cuma memperhatikan bahwa itu ada kewajiban yang dilalaikan, yaitu PTA untuk melakukan pemotongan, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, thank you, Pak Wanjuli. Pak Toto sudah clear ya mengenai hal ini. Nah, ini mumpung ada Pak Ali di sini. Ini ada pertanyaan terakhir kayaknya ya dari Bu Christine. Kapan ada seminar PPN, Pak Ali? Bisa dijawab? Waduh. Kenapa Bu Ika? Di chatroom ada pertanyaan dari Ibu Christine, Pak Ali. Tadi Bu Christine soalnya menanyakan mengenai PPN, tapi kan kita spesifik tidak membahas PPN dalam pertemuan hari ini. Nah, kapan mau diadakan seperti ini tapi PPN gitu, Pak Ali? Oke. Mungkin kita bisa jadwalkan lah untuk peserta umum ya Bu. Nah nanti mungkin ya habis ini, mohon maaf kalau bulan April kayaknya nggak mungkin. Bulan Mei mungkin nanti juga terkendala dengan Lebaran. Ya, coba kita akan atur mungkin di awal Juni aja. Coba kita akan jadwalkan khusus. Mohon monitor juga akun Instagram dan Facebook IKPI Surabaya untuk berita-berita lebih lanjut. Oke, nggak apa-apa. Kita atur PPN bisa diatur kok. Gitu Bu Christine. Jadi semuanya bisa diatur ini ya. Kalau dengan Pak Ali itu semuanya bisa diatur. Jadi nanti stay tune aja terus ya Ibu ya ke sosmed kami supaya bisa tahu ada acara apa selanjutnya. Begitu Bu Christine. Oke.
Pak Ali, ini sudah tidak ada pertanyaan lagi di chatroom maupun yang recent juga Oke, sudah. bentar. Tentunya ya kami kembalikan Oke, ke Bapak. saya coba monitor room lain. Kalau memang room lain juga sudah selesai, akan saya close untuk kembali ke main room. Sebentar ya. Baik, baik, baik. Oke, sambil menunggu Pak Ali close, mungkin saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya untuk peserta semuanya pada ruangan ini. Kita sudah diskusi cukup lama ya, sejaman lah ya Pak ya. Jadi semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dan kalau memang ada yang seperti tadi Bu Christine mau tertarik lagi untuk acara kami selanjutnya, ya silakan. Kami dengan senang hati akan ini membantu. Dan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan, silakan mungkin bisa direct message ke kami atau di situ juga ada sosmed yang ada di KPI, bisa juga ke situ. Nah, kayaknya Bu Siska masih mau nanya ini Pak. Satu lagi terakhir ya. Lampiran DER apakah wajib dilampirkan Pak? Ini kayaknya ada di slide Bapak tadi ya. Ada semacam threshold begitu, bagaimana atau kapan harus dilampirkan? Silakan Pak. Thank you. Iya, Ibu, ini tadi sudah kita bicarakan di awal, tapi intinya kalau yang ini adalah selama Ibu PT, jadi Ibu adalah badan terbagi atas saham dan Ibu membebankan di bunga, maka Ibu perlu melampirkan DER-nya, ya, melampirkan DER-nya sepanjang Ibu bukan badan yang dikecualikan. Jadi seperti itu. Nanti untuk materi saya akan share di chat room ketika sudah gabung, karena kelihatannya nanti akan di-combine di sana. Terima kasih. Oke, baik. Begitu Bu Siska. Kalau masih ada yang ganjel, nggak apa-apa, mau ditanyakan sebelum kita kembali ke main room. Tapi nanti toh kita masih bisa direct message lah sebelum Zoom ini berakhir, atau setelahnya seperti yang tadi saya sebut, bisa juga ke sosmed kami ya, kalau ada yang mau didiskusikan. Oke, mungkin kita tunggu dulu. Sambil menunggu, nggak apa-apa kalau masih ada yang mau ditanyakan di chat room ini. Oke, ini kayaknya kita sudah bisa live ya. Silakan, kita akan kembali ke main room. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.